Oh, aku ada ini. Kamu tahu Hawaryun nggak? Enggak. Jadi Hawaryun itu salah satu selebgram muda yang dimana followersnya udah banyak banget. Nah dia itu muridnya Ustadz Felix Xiao. Udah tahu kan Ustadz Felix. Nah dia tuh followersnya banyak. Dia tuh pernah datang ke Ustadz Felix nangis-nangis. Ustadz, aneh banyak banget sih followersnya gitu. Aneh bingung mau diapain nih orang-orang, apa aneh tutup Instagram aja kali ya gitu kan. Halo, ketemu lagi di Ruang Insight dan kita di dalam acara Love Talk Share. Oke teman-teman, ini adalah part keduanya ya. Jadi di part 1 udah ada 5 pertanyaan yang kita jawab. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, tapi nggak tahu sih sampai berapa. Benar. Mari kita lihat. Oke. Ting. Oke, kalian mungkin juga pernah dan tahu apa itu popularitas. Karena anak zaman sekarang itu mereka tuh nyari apa-apa tuh tentang popularitas. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ambil alih nih. Iya, mangga. Kalau menurut aku popularitas tuh gimana ya? Banyak orang ngejar itu sih. Kalau menurut aku ya. Karena dengan begitu mereka itu bisa menghasilkan uang. Iya, Menurut mereka. Karena dari kepopularitasan itu gitu loh ya kan. Dia itu bisa aja open endorse, bisa aja malah jadi bisnis gitu, ladang bisnisnya dia. Bisa aja dia berjualan di atas kepopularitasan dia, bisa aja dia apa ya, dan orang-orang popularitas tuh banyak banget temennya, banyak banget yang ngedukung walaupun dia biasanya salah sih gitu. Ada temen aku Oh gitu teman kamu suka mendukung kesalahan dia? Enggak, aku nggak ngedukung, tapi dia didukung banyak orang karena emang dia popularitas. Oh gitu, ya Allah. Emang. Oke, kalau menurut aku bener banget kata Yulis ya, popularitas itu sangat menguntungkan banget sih kalau menurut aku ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang udah populer, terus dia dagang aja, jualan satu produk. Biasanya kan itu lumayan nih gitu. Bener. Ya, dari followersnya banyak yang beli gitu kan. Kayak contohnya gitu ya usahanya. Iya, kayak didukung gitu kan. Contohnya kayak Taki Malik deh ya kan. Taki Malik aja dia sekarang udah bukan satu produk, udah beberapa produk yang dia jual dan sekarang udah punya reseller jutaan orang kan. Itu keren banget. Taki Malik ya. Banyak. Iya, banyak banget. Cuman emang yang harus diperhatikan ketika kita menjadi orang yang populer gitu kan, followers kita banyak, apa nih yang kita kasih nih? Apa manfaat yang kita kasih gitu kan? Kalau misalkan kita nggak ngasih apa-apa, kalau misalkan tuh followers justru mengikuti apa yang menjadi kesalahan kita, mengikuti jelek-jeleknya kayak kita, tadi ya. itu kita cukup apa ya? Maksudnya gimana ya gitu kan? Jadi sebenarnya populer itu keren banget, menguntungkan banget, tapi perlu diperhatikan kita itu ngasih manfaat apa. Tanggung jawabnya juga gede. Tanggung jawabnya gitu kan. Semakin tinggi nilai popularitas dia, semakin tinggi juga tanggung jawab dia. Oh, aku ada ini. Kamu tahu Hawaryun nggak? Enggak. Jadi Hawaryun itu salah satu selebgram muda yang dimana followersnya udah banyak banget. Nah dia itu muridnya Ustadz Felix Xiao. Udah tahu kan Ustadz Felix. Nah dia tuh followersnya banyak. Dia tuh pernah datang ke Ustadz Felix nangis-nangis. Ustadz, aneh banyak banget sih followersnya gitu. Aneh bingung mau diapain nih orang-orang, apa aneh tutup Instagram aja kali ya gitu kan. Nah yang kena emang sih tidak dibohongi gitu. Kenapa para orang-orang followers itu mengikuti si Hawaryun ini? Karena si Hawaryun emang good looking gitu ya ibaratnya. Apalagi followersnya banyak cewek gitu kan. Dan dia ngelihat kayak, waduh, apakah gue bisa ngasih manfaat nih ke followers gue? Apa gue bisa ngasih value kayak atau apa gitu lah yang bermanfaat gitu. Makanya dia putuskan untuk pengen tutup akun waktu itu. Nah tapi Ustadz Felix bilang, ente gimana? Ente harusnya manfaatin followers ini untuk apa? Untuk berdakwah di jalan Allah kayak gitu. Justru bukan jadi ditutup gitu kan. Tapi ya akhirnya dia nggak nutup akun dia. Sekarang emang itu akun yang menurut aku favorit sih buat aku untuk kita balik-balik lagi mengingat-ingat dan banyakin ilmu tentang agama sih di situ. Itu keren. Itu orang yang punya followers banyak tapi bermanfaat banget. Hebat. Keren. Oke. Ya tadi kan ngomongin tentang populer tapi apa nih manfaat yang bisa dikasih sama orang tersebut? Nah, untuk kalian sendiri apa sih makna kebermanfaatan itu, dan kalian tuh pengen bermanfaat di bidang apa? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo. Makna manfaat buat aku adalah ketika
hal baik yang kita contohkan ke orang lain, ke followers kita, dia bisa bukan cuman hanya paham tapi bisa mempraktekannya, bisa mencontohkannya gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita bisa banget nih buat mencontohkan, oke, kita kasih tahu bahwa sedekah itu ternyata menguntungkan loh gitu kan. Sedekah itu bukan hanya di waktu luang tapi bisa di waktu sempit gitu. Nah, kita bisa kasih contoh. Oke, ya mungkin bisa aja kita, ini bukan tentang rianya sih, tapi ketika kita ngasih contoh ke orang lain dan bisa dirasakan gitu kan, dan bisa dirasakan orang lain, itu adalah bentuk manfaatnya sesungguhnya sih menurut aku gitu. Ada yang pernah bilang juga, aku followersnya Wirda Mansur, nah dia itu sering banget nge-share tentang membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat kalau kita pengen barang ya, pengen sesuatu nih, misalnya kita pengen iPhone gitu kan, terus kita sholawatin itu barangnya, kita datengin ke tokonya gitu kan, terus kita kita print tuh foto si iPhone-nya gitu kan, kita sholawatin, terus kita berkeinginan gitu untuk itu, dan kita minta sama Allah gitu. Nah, dia bilang sih dia beneran bisa ngedapetin iPhone itu, ngedapetin yang dia inginkan gitu. Dan ketika mungkin ada orang lain yang mencontoh si Wirda ini gitu kan, itu kan juga menguntungkan gitu kan. Dan tentunya ketika dia baca sholawat ada pahalanya ya kan. Itu manfaat yang menurut aku sih itu keren banget. Oke. Terus yang kedua adalah pengen bermanfaat di bidang apa gitu. Bermanfaat di bidang apa, aku kepikiran buat pengen banget punya panti asuhan gitu kan. Mungkin ini masuk ke bidang sosial juga kali ya. Nggak tahu, aku ngerasain kayak makin banyak yatim di Indonesia, dan itu ternyata Makin banyak ya. iya, aku pernah survei tahu di internet, ternyata makin tahun yatim itu makin bertambah di Indonesia. Tapi aku belum bisa nyebutin datanya. Pokoknya yatim itu ternyata makin bertambah dari tahun ke tahun gitu kan. Dan ternyata aku merasakan bahwa menjadi yatim itu tidak enak banget gitu kan. Menjadi yatim itu kekurangan kasih sayang ayah gitu. Aku pengen nanti di masa depan aku punya panti asuhan yang dimana aku bukan hanya bisa memfasilitasi mereka, tapi aku bisa memberikan kasih sayang juga ke mereka gitu. Hebat. Kan lucu-lucu gitu ya kalau anak itu masih kecil-kecil. Jadi aku setuju sama Kayu, kalau bermanfaat itu gimana ya, bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh, kayak bisa dilakuin sama orang lain, hal-hal yang baik dari kita contohin dilakuin sama orang lain tuh kan dari kitanya juga seneng karena dilakuin kan, nah dari orang tersebut juga dapat baiknya gitu. Terus yang kedua, aku pengen bermanfaat di bidang apa, mungkin aku di bidang seni kali ya, jadi aku ingin memperluaskan karya seni. Sekalian aku belajar, sekalian aku mengajar gitu. Keren. Jadi bu guru ya. Guru seni budaya aja gimana? Mikir lagi. Tapi bermanfaat di bidang seni. Iya, untuk Keren. menyebarluaskan lah desain gitu. Ya, itu kan. zaman sekarang sangat diperlukan banget desainnya. Karena modern gitu kan, dan emang udah dunia digital gitu loh. Tuh. Kalian pasti pernah dengar kalimat ini, bahagia itu sederhana. Nah, hal sederhana, paling sederhana apa yang membuat kalian bahagia? Melihat orang tersenyum. Orang apa sih dia? Orang. Semua orang. Siapapun orangnya, kalau misalkan dia senyum gitu ya, itu kayak ada rasa bahagia tersendiri gitu. Kayak misalkan ngelihat orang di jalan, dia lagi kita ngelihat dia tuh kayak susah banget kan, kayak dia tuh berat banget hidupnya, tapi dia senyum, itu kayak ya ampun, ada rasa bahagia banget di sini gitu loh. Sweet. Yang bikin bahagia adalah ketika aku menyadari bahwa aku masih punya kedua orang tua gitu. Memang sih mungkin setiap anak punya keluh kesahnya sendiri sama orang tua gitu. Kita sadar bahwa orang tua saya kok kayaknya kurang ini dalam mendidik saya gitu. It's okay gitu. Mungkin zaman sekarang lagi banyak banget yang namanya ilmu parenting gitu kan, seminar parenting segala macam. Ya kan di Najma Institute juga ada tuh. Nah,
parenting ini mungkin orang tua kita nggak dapetin ilmu itu kan pada zamannya gitu, zaman Iya, dulu karena gitu. Najma belum ada pas zaman itu kan. Iya bener ya, bener. Najma belum ada pada zaman itu kan. Iya, makanya itu sih yang paling aku tekenin adalah ketika kita punya keluh kesah kepada orang tua, kita sadari bahwa mungkin mereka belum punyai ilmu parenting pada saat itu gitu. Jadi it's okay gitu kan, masih ada kedua orang tua kita pada sampai hari ini gitu. Iya. Terus orang tuanya bisa diikutin Najma. Oh iya bener ya, tapi aku pengen minta mama aku tuh buat ikutan parentingnya Najma. Iya benar. Biar- Untuk mama muda sekarang juga. Mama muda sekarang bener-bener jadi nggak gampang kesel sama anak ya. Iya. Oh ternyata anak saya tuh kayak Jadi gini iya, orangnya. tahu udah belajar gitu dari Najma nih, udah belajar cara mendidik anaknya yang Iya. baik kayak gimana, Bener mengerti banget. anaknya gimana gitu. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Terakhir aja. Kebiasaan yang ingin kamu ubah dan kenapa sama bagaimana? Yulis dulu boleh? Karena aku lagi mau mikir juga. Aku dulu ya. Iya. Kalau aku kebiasaan aku tuh sering nunda-nunda gitu. Kadang-kadang aku kalau misalkan baru pulang kerja gitu kan, terus aku udah mikir oke, pokoknya habis pulang kerja mau mandi, tapi nggak tahu kenapa mandinya itu selalu dipending, jam 10-an baru mandi, jam 11-an baru mandi. Akhirnya nggak mandi. Mandi tetap. Jadi mandi jam 11 malam, dan itu mamaku akhirnya ngomel deh. Nggak boleh soalnya kan Iya. jam 11 malam. Katanya rematik. Iya katanya. Iya, itu kebiasaan aku sih yang jelek gitu kan, nunda-nunda mandi kalau habis pulang kerja gitu. Aku akan berusaha untuk merubahnya sih, palingan nggak tahu sih gimana, tapi aku akan coba. Dan katanya kalau misalkan ini kan masuk ke habit ya. Iya, Masuk ke habit, benar. mandi ditunda-tunda gitu kan. Katanya sih kalau udah 21 kali ya menurut survei itu akan membuat habit baru lagi. Misalkan tadi aku kan mandinya kan ditunda-tunda sampai jam 11, itu kan menjadi habit kan kalau udah lewat 21 kali gitu kan. Nah, ketika aku merubah mandi aku misalkan jam 7 gitu udah mandi, dan sampai 21 kali itu akan terus bisa terbiasa gitu. Sampai 21 hari lebih 21 hari lebih Nanti Ini akan ngomong apa sih? terbiasa dan mandinya nggak bakal telat lagi. Iya, jadi jam 7 udah stay untuk mandi. Oke. Nanti kalau aku udah bisa aku akan ceritakan ke teman-teman. Kalau aku pengen ngerubah kebiasaan aku yang berantakan. Jadi kebiasaan aku tuh berantakan gitu loh. Bukan berantakan akunya gitu, tapi ruang kerja, ruang belajar itu berantakan semua. Nggak tahu kenapa setiap pulang kerja mungkin capek atau pulang kuliah capek gitu, jadi aku selalu narok barang-barang aku di meja, brek gitu. Aku tuh pengen ngilangin kebiasaan buruk itu gitu. Caranya kan kayak sama tadi kayak Kak Ayu bilang kan, kalau kita melakukan 21 kali. Iya. Bener. Kamu ketawa. Itu baru 1 kali. Kak Ayu ketawa. 21 kali kita ngelakuin itu akan terbiasa gitu. Iya, Jadi biasa kan, merubah habit baru kan. Iya. Aku pengen ngelakuin itu, jadi aku setiap hari bersihin gitu kan, walaupun besokannya berantakan lagi, tapi aku bersihin aja lagi untuk ke 21 kali Iya. bahkan lebih. Siapa tahu meja belajar aku langsung berubah gitu kan, jadi rapi gitu. Tapi aku pernah baca sih survei, katanya kalau misalnya meja kerja kita lebih minim barang gitu, lebih rapih, ibaratnya cuma laptop sama mouse aja deh dan air minum, itu bakal membuat otak kita lebih rileks, lebih produktif, dan gak gampang pusing gitu sama kerjaan. Aku sih baca gitu di salah satu buku. Kalau kayak gitu, kalau menurut aku malah lebih sepi. Tapi kan yang dibutuhin kan cuma laptop doang. Enggak. Kamu butuh apa aja? Aku butuh pentep, aku butuh cemilan biar nggak ngantuk. Oke. Tapi kan cemilannya bisa nanti di jam Aku istirahat. butuh bantal. Oke, kita berbeda. Aku lebih suka meja kerja yang Rapi. Kamu Aku yang butuh ikan. Tapi katanya kalau misalnya meja kerja kita berantakan artinya kita kerja. Kata Jamil aja ini. Tapi aku butuh ikan di meja kerja. Ikan. Iya, biar apa ya? Biar rame, biar ada temennya gitu. Oke. Oke, gitu nanti request ke Direktur Najma. Kasih ikan. Oke. Oke teman-teman, itulah pertanyaan-pertanyaan yang
yang sudah kita jawab dan mungkin teman-teman juga mengalaminya. Coba Benar. komen di bawah mana hal-hal yang teman-teman sama kayak kita. Kayaknya semuanya deh. Terutama yang menyeberang tangan ya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa untuk Like, komen share, dan subscribe. Ruang Insight. Oke. See you.